recon hari Rebo, karena kadang-kadang suka ada kegiatan atau tugas mendadak baik dari fakultas atau dari rektorat yang pas sama waktu ngajar hari Rebo ini, jadi agak ini. Oke, untuk hari ini saya lanjutkan dengan materi saya demokan tentang WK atau sebuah tools data mining yang free yang bisa digunakan kalau kita melakukan proses data mining. Oke. Bentar, saya ini dulu. Saya share screen dulu sebentar ya. Drag ini yang baru. Oke, ini tampilan WK ya. Saya sebenarnya bisa kecil. Ini tampilan versi 386. Saya ambil versi yang sudah agak stabil, yang baru kalau nggak salah udah sampai 39. Dan ini saya pakai baru, sebelumnya saya kalau nggak salah saya pakai versi 34. Ada beberapa fitur yang di sini mungkin belum pernah saya pakai. Saya demokan satu fitur yang mungkin perlu yang paling banyak dipakai, yaitu tentang klasifikasi ya. Nanti apa saja yang bisa dilakukan dengan klasifikasi itu. Sebelumnya untuk bisa masuk atau digunakan di WK, jadi WK ini adalah WK ini adalah sebuah, bentar, saya taruh di sini ya, namanya WK. WK itu adalah kepanjangan dari Waikato Environment Knowledge Analysis. Nah ini ya, saya besarin bentar. Waikato Environment Knowledge Analysis, sebuah tools untuk melakukan proses data mining yang tinggal pakai saja. Sebenarnya bukan hanya WK, ada beberapa tools lain ya yang biasa digunakan, yaitu ada DB Miner dan lain-lain ya, banyak sebenarnya, ada beberapa. Yang paling populer sementara ini memang WK, karena WK itu free dan mudah untuk digunakan. Ya. Nah, itu tutorial WK juga banyak itu di internet yang di ini, makanya bisa explore lebih dalam sendiri untuk WK. Saya mau mendemokan hal-hal yang mendasar dulu supaya untuk penggunaannya itu untuk seperti apa untuk WK. Di versi yang ini 38 itu ada dua, ini yang ini ya, ada Explorer dan ada Workbench. Sebelumnya Workbench nggak ada, yang saya pakai di 34 kalau nggak salah. Workbench yang sebenarnya mirip dengan Explorer, dan itu perbedaannya saya masih
mengeksplor dulu perbedaannya, explore apa, kemudian nanti pakai salah satu. Nah, sebelum kita gunakan WK, itu file data yang bisa dipakai di WK itu adalah ada dua file, dua format ya, dua format file. Yang kita sudah tahu adalah yang .csv ya, .csv atau apa, CSV itu panjangannya, koma barat value CSV. Nah, tapi yang asli buat WK sendiri itu formatnya adalah .arff, atau yang disebutkan ARFF itu adalah input relation file format. Ini saya cenderung lebih merekomendasikan yang ARFF karena ini asli dari WK. Lebih lebih aman pakai ARFF. Walaupun CSV sebenarnya bisa. Nah, ARFF seperti apa nanti belakangan saya nih. Sekarang saya demokan dulu tentang WK. Nanti tugas ininya juga menggunakan WK, tugas yang terakhir. Ya. Oke, sekarang kita mulai explore WK-nya. Jadi yang pertama dari fitur yang ada di sebelah kanan ini kalau terlalu kecil mungkin nggak apa-apa ini dulu. Saya gunakan yang Explorer ya, Explorer. Nah, nanti akan ada sebuah user interface untuk kotak seperti ini. Ya. Oh ya, untuk WK bisa di-download free. Googling aja dengan WK download, nanti akan muncul URL yang mengarahkan kita ke tempat bisa mendownload WK. Ya. Jadi sangat mudah kok, tidak perlu macam-macam ya. Jadi kita download WK dari situ. Oke, jadi setelah Explorer nanti workbench juga sama sepertinya akan muncul sebuah kotak seperti ini, user interface yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang paling atas ini adalah menu utamanya. Ya. Dari preprocess, classify, cluster, associate, select attribute, dan visualize. Ya. Yang dari classify sampai visualize belum bisa diklik untuk yang awal karena harus melalui preprocess dulu. Ya, seperti yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, ya, untuk melakukan proses pada data mining itu awalnya memang harus dilakukan preprocessing, ya, preprocessing dulu. Nah, pada waktu preproses pertama, yang pertama kita lakukan tentu adalah mengambil datanya, ya kan? Data yang akan diproses data yang akan diproses di WK untuk dilakukan data mining. Ya, bentar. Kalau dia masuk memang agak repot. Ini seperti ini, akan ambil file. Nah, saya open file dulu. Karena biasanya kalau kita download WK, sudah disertakan beberapa file yang bisa digunakan untuk diproses di situ. Selain kita bisa mengambil file lain sendiri, di WK secara default itu sudah ada file yang bisa kita proses. Nah, open file, kalau saya pindahkan filenya itu atau saya taruh di E. Nah, ini file-file yang default dari WK ya, yang formatnya adalah .arff, semuanya .arff. Nah,
Bisa kita ambil sebentar, masuk lagi. Masuk ini agak repot. Ya, nah saya ambil misalnya yang weather nominal. Ini yang sudah pernah saya data ini di mana namanya di algoritma klasifikasi ya, kita open aja. Nah, akan muncul seperti ini. Filter, di sini ada filter ya di bawahnya. Filter itu adalah untuk melakukan filtering preprosesnya. Ya. Ini algoritma yang dikenal adalah algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan filtering. Ya, ini untuk preproses ini. Misalnya kita nggak pakai juga nggak apa-apa kalau ini. Oke. Kemudian yang di bawahnya ini ada atributnya. Jadi di data apa nih tadi namanya, data weather ya, cuaca itu ada 5 atribut: outlook, temperature, humidity, windy, dan play. Ini yang seperti di apa namanya di klasifikasi ID3 yang pernah saya contohkan data ini. Ya. Ini ada 5 atribut di sini. Dan atribut yang terakhir itu biasanya adalah labelnya atau kelasnya. Pada play ini menjadi label atau kelasnya. Nah, ini jumlahnya di sini kelihatan atribut 5, sum of weight 14, artinya datanya ini instance ada 14 ini. Instansinya 14, instansisnya 14. Nah, ini kalau yang kena sorot seperti ini akan di sebelah kanan di sini di selected atribut akan ada penjelasannya. Missing itu artinya kalau 0% itu semua data terisi. Ya, pada atribut outlook itu tidak ada yang kosong kalau missingnya 0%. Nah, distinct berarti ada 3 jenis di atribut outlook ini. Ada sunny, ada overcast, dan ada rainy. Ya. Ini jumlahnya, kon itu jumlahnya. Sunny ada 5, overcast 4, rainy ada 5 atau 14 ya, datanya seperti yang di sini. Kalau mau melihat tabelnya bisa pada edit sini. Nah, seperti ini. Tipenya nominal semua. Outlook ini sunny, overcast, rainy, overcast. Nah, ini ada 3 kan, sunny, overcast, dan rainy. Temperature ini, humidity, windy, dan play. Play-nya adalah atribut kelasnya atau labelnya. Di bawah ini bisa add instance, artinya bisa menambahkan data sendiri di sini. Ya, oke, saya akan penjelasan. Makanya ini kalau saya klik temperature akan berubah di sini. Isi dari temperature tadi ada hot, mild, dan cool. Ini jumlahnya. Sama. Humidity, windy, play, itu ya. Nah, play ini kalau yang di bawah itu visualisasi dari atributnya. Play ada, ini totalnya ada 14 ya, ada 14 instance, tidak ada yang missing, distinct-nya 2, artinya ada 2 yes dan no, 9 yes, 5 no. Ya, ini di bawah visualisasinya yes menggunakan yang biru, ada 9, no 5. Ini
nah ini kalau mau semuanya divisualisasi all saja nanti akan kelihatan semua atribut seperti itu. Kemudian di preproses ini setelah itu karena ini klasifikasi, saya hanya mau menimbulkan klasifikasi. Klik di classify. Ini proses utamanya nanti di classify ini, pengklasifikasian. Ya. Nah, di bawahnya ada classifiernya. Kita pilih classifier ini harus dipilih, ya. Yang mana yang akan di ini. Ada jenis yang bias di sini. Untuk bias ada beberapa algoritma di sini. Bayes net, naive Bayes multinomial text. Yang multinomial text ini biasanya untuk data text ya. Naive Bayes updatable. Kemudian yang jenisnya function ini jenisnya Bayes. Jenis function di sini ada banyak di sini yang bisa dikerjakan, ada logistik dan sebagainya ya. Ada algoritma jenis lazy, ada jenis meta di sini ya, cukup banyak. Ada rules, decision table, JRIP dan sebagainya. Kemudian ada jenis tree. Nah, tree di sini kalau yang versi lama masih ada ID tree. Nah, yang mulai versi berapa saya lupa itu ID tree dihilangkan. J45 juga nggak ada. Semuanya tercover ada di J48. Yang mirip dengan ID3 dan J45 ada di J48 ini. Nah ini. Ya. Kemudian ada versi yang lain di sini yang nggak kategori yang lain, miscellaneous. Ini hanya 2. Ya, saya pilih ini, dipilih defaultnya masuk ke 0R ya. Tapi saya coba pilih yang naive Bayes saja dulu. Naive Bayes. Di bawah adalah test optionnya. Pengujiannya dengan model yang seperti apa. Ini kebetulan saya evaluasi, belum saya jelaskan ya, tapi nggak apa-apa nih. Use training set itu artinya ada training set dan data setnya ada sendiri gitu. Nah ini nanti ya, kalau use training set. Ini kalau pilih ya kita pilih aja di sini, use training set gitu ya. Supply test set itu data testnya beda gitu ya. Tapi tentu format ininya sama, isi atributnya sama. Nah ini bisa menggunakan dataset yang berbeda. Saya nggak menggunakan ini. Nah ini lompat dulu yang presentasi split. Nah ini split. Di split 66% itu artinya dari data yang ada yaitu 14 itu 66% akan digunakan sebagai data tes. Kita ubah di sini. Dan yang paling bagus dan sering digunakan adalah menggunakan cross validation. Yang namanya K-fold cross validation. K-foldnya itu kita bisa ubah di sini. Mau berapa fold. Yang standar dan paling bagus serta sering digunakan adalah 10. Maksudnya K-fold itu seperti apa? K-fold itu adalah kalau kita punya 100 data, maka data itu dibagi 10 kalau 10 fold. Ya. Data dibagi 10, masing-masing berisi 10. Ya. Atau biar gampang, kalau datanya 80 aja, datanya 80, maka data dibagi 10. Ada 10 bagian. Setiap bagian ada 8 data. Itu K-fold itu seperti itu. Dari 10 bagian yang masing-masing 8 itu, 9 bagian adalah data latih atau train data, 1 bagian itu data tes. Ya, misalnya A, B, C, atau saya ilustrasikan di ini dulu. Ini ada
Kalau 10 volt ya, atau pakai Romawi aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ada 10 bagian seperti ini. Ya, apa ini? Ada 10 bagian yang setiap bagian berisi 8 data. 8 data. Nah, pada saat pertama 9 bagian itu akan dijadi data latih. 1 bagian data tes. Jadi 1 sampai 9 itu nanti terserah. 10-nya data tes, 19 tren, 10 data uji. Nah, kemudian iterasi yang kedua diubah 2 sampai 10 data uji, 1 data tes. Iterasi yang ketiga diubah lagi 3 sampai 10 ditambah 1 itu data uji, 2 data tes. Iterasi yang berikutnya 3 data tes, yang lainnya data latih. Demikian seterusnya sampai dari 10 bagian ini, tiap bagian pernah merasakan menjadi data tes atau data uji. Gitu. Jadi tidak mengurangi bias kalau seperti ini. Jadi mengurangi apa? Mengurangi bias data ya. Dan ini relatif lebih bagus daripada yang jenis tes lain ya, karena semua akan merasakan di tes. Nah, itu cross validation. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, yang paling optimal adalah 10. Ya bisa saja kita menggunakan voltnya 20, 15, 5 atau berapa itu terserah. Tapi biasanya 10 yang paling bagus. Oke. Nah, ini bisa kita klik start kalau kita mulai. Sebelah kanan adalah hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Run information-nya ini seperti ini. Nah, beberapa hal yang penting di sini adalah yang paling utama adalah pertama ini, ya, yang correctly classified instant 8 dan incorrectly classified instant 6. Jadi kalau kita menggunakan ini naive bias ya dengan data tadi, maka data yang dapat diklasifikasikan dengan baik itu ada 8. Sedangkan 6 data, karena ada 14 tadi, 6 data tidak tepat klasifikasinya. Hasilnya salah, tidak sesuai dengan data aslinya. Artinya di sini akurasinya adalah yang ini. 57% tingkat akurasinya. Gitu ya. Ya, ini. Nah, yang bawah ini juga perlu difahami. Ya, 7241 ini nanti pada saat evaluasi mungkin setelah libur Lebaran ya. Ini ada komposisi yang seperti ini. 7241 ini totalnya adalah 14 ya. Yang bagian atas itu adalah classified S. Kadang-kadang suka berubah, tapi ini saya ikuti yang di WK saja. Nah, kadang-kadang bukan suka berubah, beberapa mendefinisikannya agak kebalik. Nah, tapi ini yang di WK seperti ini. Jadi AB ini A itu yes, B-nya no. 7 itu artinya adalah AA. Ini kan kalau kita tarik ke atas A, ke kanan A. Artinya data aslinya yes, diklasifikasikan dengan baik adalah yes. Itu. Nah, yang satu saya ambil bawah dulu, ini tarik ke atas bawah BB. Itu artinya aslinya no. Yang kanan kita tarik data aslinya adalah no. Setelah di-run di naive yes, ternyata tetap no, artinya benar gitu ya. 7 dan 1 ini benar, makanya jumlahnya di atas adalah 8. Gitu. Nah, ini yang 42 ini 2 kalau ditarik ke atas B, ditarik ke kanan A. Beda. Tadi salah ini ya. Ya, mengklasifikasikannya jadi keliru di sini. Data aslinya adalah yes atau A ini yes. Tapi pas diklasifikasikan dengan naive yes, ketemunya no.
makanya salah. Demikian juga yang pas seperti itu, ke kanan B, data aslinya 0, diklasifikasikan ke atas A. Jadi 4 dengan 6, makanya di sini yang salah diklasifikasikan ada 6. Di bawah ada rate, presisi, recall, ini ya nanti saya jelaskan pada waktu evaluasi saja. Nah ini yang penting di sini adalah itu yang tadi. Ini dengan naive Bayes dengan cross validation fault-nya 10 menghasilkan tingkat akurasi 57,14%. Coba kita gunakan cross validation-nya 20. Kalau 20 nggak mungkin, lihat datanya ya. Datanya ada 14 ini. Ya, cross validation itu harus lebih kecil daripada ini. Ya, makanya kalau data 14, cross validation 10 sebenarnya kurang bagus. Karena terlalu ini, membagi 10-nya berarti satu-satu, ada yang 2, nggak fair juga. Makanya kalau memproses data mining, mungkin datanya memang sebaiknya sangat besar supaya bagus. Saya kurangi aja menjadi 5 misalnya ini. Cross validation-nya 5. Dan datanya kecil, hanya 14. Ternyata sama. Nggak pengaruh karena datanya kecil soalnya ini ya. Ya, kalau data sebaiknya memang yang banyak supaya kelihatan ini apa namanya bagus ininya. Hasilnya bagus. Oke. Saya coba pakai algoritma yang lain. Yang tree ya. Tree saya ambil J48. Jadi J48 itu adalah turunannya dari ID tree dan J45. Saya gunakan data 5 juga. Start. Nah, ternyata lebih kecil dia. Hanya 42%. Hanya 6 yang diklasifikasikan benar. Nah, coba saya pakai tidak cross validation, tapi split. Splitnya 66 deh pertama. Atau biar bulat, misalnya 70. Dan nah ini agak lebih parah menggunakan C48 presentase split 70%. Ternyata yang diklasifikasikan dengan benar hanya 1 atau 25% saja dari total yang terklasifikasi. Yang terklasifikasi hanya 4 dari 14 data. 3 tidak terklasifikasikan dengan benar, 1 benar. Yang 10 kemana kalau seperti ini? Yang 10 ternyata tidak bisa diklasifikasikan. Nah, ini kelemahan berikutnya dari salah satu algoritma di sini, yaitu J48. Oke. Bagaimana kalau ini kita kecilkan, balik yang 30%? Nah, ini lebih baik. Ternyata ada 10 data yang terklasifikasi. 40%. Jadi presentasi split ini 30% itu adalah data ujinya. Data latihnya 70%. Jadi data latih memang harus lebih banyak supaya lebih baik. Oke. Saya ini satu algoritma lagi, misalnya tadi sudah Bayes. Satu lagi misalnya masuk yang algoritma jangan fungsi ya, meta. Ini ada baking ya, yang agak terkenal baking. Validation pool. %, rendah juga ya, karena memang datanya kecil di sini, yang 14. Nah, ini malah hanya 10 yang terklasifikasi.
Itu kira-kira seperti itu cara melakukan klasifikasi. Ya, jadi satu hal yang perlu diperhatikan sekali datanya kalau mau melakukan proses data mining, datanya memang harus besar. Kalau data kecil, akibatnya akan seperti ini tadi. Oke, nah sekarang saya mau untuk yang untuk yang file format ARFF tadi. Ya, saya ini dulu yang ARFF ya. Di sini ada ARFF yang ini bawaan dari WK. Waktu kita install WK ada ARFF seperti ini. Aslinya nggak di sini lokasinya. Saya pindahin ke sini supaya lebih mudah. Weather nominal. Saya coba buka di sini, bisa atau tidak. Nah, kalau format ARFF yang buatan atau asli dari WK, kalau diklik maka dia akan langsung diarahkan ke WK-nya seperti ini. Tuh. Ya. Ini seperti ini. Kalau bukanya ya dari edit ini tadi kan, nah ini bisa dilihat di sini. Bisa di-add instan kalau mau. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa membuat file ARFF sendiri. Ya, oke, saya buka sebuah file. Cara membuatnya adalah seperti ini. Ya, supaya bisa masuk ke WK. Jadi, oke, saya besarin. Cara membuat file ARFF-nya. 20. Ya, jadi ada 3 bagian di sini. Setiap bagian diawali dengan karakter add seperti ini. Ya. 3 bagian. Bagian pertama adalah relation di sini ya. Bagian kedua atribut. Bagian ketiga add data. Bagian pertama add relation itu menunjukkan judul filenya atau judul data ini. Nama data ini adalah weather. Nah, makanya nanti pada saat menyimpan itu juga namanya harus weather.arff. Ini harus sama. Weather ya. Kemudian bagian kedua atribut. Add atribut. Add atribut itu menjelaskan atribut apa saja yang akan ada di file ARFF ini dengan tipenya. Ya. Outlook. Nah, kalau misalnya sudah ada pilihannya, maka di dalam kurung kurawal diisi pilihannya apa, sunny, overcast, rainy gitu. Kemudian add atribut yang kedua, nama atributnya temperature, tipenya numerik. Misalnya dijadikan angka. Add atribut yang kedua, nama atributnya humidity, tipenya numerik. Add atribut yang ketiga, windy, ada pilihan true false di sini. Makanya pakai kurung kurawal. Add atribut yang ketiga adalah yes atau no pilihannya. Play, yes atau no pilihannya. Seperti ini cara mendefinisikan atributnya. Nah, bagian ketiga adalah data. Seperti ini. Isi datanya seperti apa? Mulai dari harus urut seperti ini ya di pendefinisian atributnya. Jadi sunny itu adalah isi outlook, 85 itu isinya dari temperature, 85 berikutnya isi dari humidity,
false isi dari windy, dan no itu isi dari play. Ini bawahnya juga seperti itu, sunny outlook, 80 temperature, 90 humidity, true itu dari windy, no dari play, dan seterusnya sama ke bawah. Ini seperti ini. Misalnya saya save as-nya saya, atau ini karena weather sudah ada, ini saya ganti weather as, ini namanya ya, weather test. Nah, kemudian saya save as, saya taruh di yang tadi ya, tempat data WK. Namanya harus sama ya, weather test ini ya, weather test. Oke. Nah, dotnya kita ganti bukan txt tapi arff. Oke. Nah, lihat di ininya, ini ada di sini ya, weather test arff. Ini saya close. Weather test.arff. Nah, begitu diklik dia langsung diarahkan ke WK seperti ini. Ya. Ya, seperti ini, langsung dia diarahkan ke WK. Jadi sudah bukanya sudah nggak di txt lagi, langsung di WK. Ya, gitu cara membuat arff tadi ya. Ada 3 bagian tadi. Bagian apa namanya? Saya buka lagi. Nah, ini ada bagian judulnya, relation ini menunjukkan judulnya, kemudian atribut itu adalah mendefinisikan atributnya, dan add data di sini adalah mengisi datanya. Isi data sesuai urutan pada waktu mendefinisikan atribut. Ya, seperti itu. Oke, itu saya temukan yang klasifikasi aja. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Nah, sekali lagi itu tadi adalah demo sedikit tentang WK. Sebenarnya ada yang lain yaitu cluster, ya caranya sama, kita tinggal pakai aja kalau WK ya, nggak mengcode. Nah, ada clustering, ada associate, dan sebagainya di situ ada, dan beberapa algoritma yang sudah embed di situ. Ya, tinggal kita gunakan saja. Nah, dari data-data itu nanti akan diproses di situ. Nah, untuk tadi saya sampaikan tugas terakhir nanti ini saya share aja setelah libur aja, itu biar liburan ya. Setelah itu nanti saya share tugas terakhir yang berkenaan dengan WK ini. Nah, sebelum saya ke sana saya jelaskan dulu datanya nanti tidak ngambil dari data WK, tapi data dari machine learning. Dan tugasnya nanti kelompok saja karena membandingkan beberapa algoritma yang mungkin digunakan. Oke. Oke, ada sebelum saya tutup, ada pertanyaan sedikit tentang WK mungkin? Silakan di download ya masing-masing nanti. Ya, karena free nggak masalah. Nggak seperti beberapa software WK lain yang mungkin proprietary. Kalau WK ini free, yang tadi saya sebutkan namanya adalah Waikato Environment Knowledge Analysis, karena yang membuat memang University of Waikato dari New Zealand.
Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin ya saya akhiri aja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.